Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini, kita akan membahas lanjutan terkait dengan manajemen kuis ya, di mana pada panduan sebelumnya sudah kita sampaikan cara untuk menambahkan soal secara manual. Dan kemudian menjadi isu penting, salah satunya adalah ketika tim kami melaksanakan sosialisasi secara offline. Ada banyak sekali yang request bagaimana kita bisa menambahkan soal secara kolektif melalui file. Baik, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan buat dulu kuisnya ya. Sebenarnya bisa langsung sih, cuman kita langsung praktek aja biar runtut ya. Oke, pertama pastikan mode edit sudah hidup. Kemudian kita akan tambahkan aktivitas berupa kuis ya. Langsung kita praktek awal akhir jadi nanti kelihatan hasilnya ya. Baik, kita coba ini, kita kasih UTS. Kemudian saya rasa ini sudah saya bahas di tutorial sebelumnya ya. Jadi kita nggak perlu bahas terlalu panjang, kita langsung simpan aja. Nanti bisa dieksplor di tutorial yang lain, di panduan yang lain. Kita akan langsung tambahkan soal. Nah, pada panduan yang ada, kita menambahkan soalnya secara manual. Termasuk ketika kita sosialisasi dari tim juga penambahan soalnya secara manual seperti ini, tambah soal baru. Nah, bagaimana kemudian kalau mau menambahkan soal secara kolektif, kita bisa klik dari bank soal seperti ini. Kalau bank soalnya ada datanya, ada data soalnya, ya. Nah, bagaimana kemudian sekarang caranya kita mengisi bank soal? Nah, kita akan kembali nih. Kita tadi udah siapkan satu buah aktivitas kuis. Sekarang kita tinggalkan dulu kuisnya. Kita akan fokus untuk menyiapkan soalnya, menyiapkan bank soalnya dulu. Nanti kalau bank soalnya beres, baru kita kembali ke kuis untuk praktek ya. Oke, kita akan kembali ke bank soal. Kita kembali ke kursus dulu. Kemudian selengkapnya pilih bank soal. Baik, kita akan membuat bank soalnya dulu biar bisa menambah secara kolektif. Kalau yang sebelumnya nambahnya manual. Karena ini bank soal dari kursus, maka kita nggak perlu pilih kategori. Kategorinya sesuai kursus saja. Bawaannya kursus. Beda kalau loginnya admin ya. Bisa milih kategori. Jadi admin itu bisa bikin bank soal yang dimana bank soal itu bisa diakses oleh beberapa kursus. Tapi karena ini ada di dalam kursus, jadi kategorinya baik kursus aja. Oke, kita sudah di halaman bank soal ya. Nah, ini yang penting ya. Nggak kelihatan di mana menunya. Kita harus perhatikan ini benar-benar diingat dan benar-benar diingat. Menunya ada di sini tersembunyi. Ya. Jadi kita bisa create soal, bisa create kategori untuk bank soalnya dan juga bisa pilih impor soal. Oke, kita akan pilih impor. Ada beberapa format untuk impor soal ke LMS. Yang paling sederhana adalah format icon yang berupa teks ya. Baik, kalau dari admin nanti bisa atur bank soalnya. Tapi karena ini dari kursus jadi kita pakai apa adanya aja kategorinya. Karena ini spesifik ke kursus yang kita pilih. Setelah kita pilih tipe atau format berkas, sekarang kita akan pilih berkasnya. Saya sudah siapkan berkas. Berkasnya seperti ini. Saya bukain dulu biar ada gambaran ya. Sangat simpel Bu formatnya. Sebentar. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu karakter-karakter khusus, nggak perlu apa ya, penanda atau apa, yang penting runtutannya seperti ini. Yang penting adalah susunannya. Jadi soal, kemudian pilihan jawabannya, kemudian jawaban yang benar. Jadi nggak ada mungkin pakai pagar lah, pakai ini, pakai itu, pakai kode tertentu enggak ada. Kalau format icon ya. Kalau format lain misalkan XML ya tentu nanti ada aturan-aturan tertentu. Cuma dia juga punya kelebihan pastinya. Contohnya mungkin untuk soal yang lebih kompleks nanti bisa pakai format XML. Kalau soal yang sederhana kita pakai icon aja karena lebih mudah memang. Oke, ini format soalnya ya. Kita kembali ke LMS. Kita ambil berkasnya. Kemudian kita unggah. Nah, ini dia. Oke, kita unggah berkas ini.
Klik impor. Nah, mengimpor 2 soal. Ini ada previewnya ya. Kalau udah, tinggal kita lanjutkan aja. Baik, kita udah punya 2 soal di bank soal. Ini yang pertama dan ini yang kedua sesuai dengan soal teks yang udah kita siapkan. Ini akan sangat membantu Bapak Ibu ketika sudah punya soal dalam bentuk Microsoft Word atau yang lain, tinggal copy aja ke bentuk teks, disusun ulang biar sesuai format, kemudian diimpor ke sini. Baik, bank soal kita sudah siap. Kita akan kembali ke kuisnya untuk prakteknya ya. Baik, kita akan kembali ke kuis, ada di UTS nih. Klik aja. Kemudian pilih di submenu soal. Kita akan ambil soal dia dari bank soal. Nah, mudah sekali. Kita tinggal cek all kalau memang semua soal dipakai, atau kalau ada yang ditinggal, kita bisa checklist manual. Oke, tambahkan soal terpilih kepada kuis. Nah, di sini sudah masuk, ada 2 soal ya. Kita bisa uji coba, klik di submenu kuis ya. Nah, kita bisa perhatiin jauh di sini. Atau kita bisa langsung coba di akun mahasiswa. Ini akun mahasiswa. Oke, kita gulir ke bawah. Ada aktivitas bernama UTS yang barusan kita buat. Sekarang kita akan mulai mengerjakan kuis. Nah, masuk kan soalnya? Nih. Sesuai dengan yang kita unggah tadi. Oke, baik itu terkait dengan pembuatan soal secara kolektif yang inputnya melalui bank soal. Terima kasih Bapak Ibu, semoga panduan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di panduan yang lain.